Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul walaupun melalui virtual ya Bapak Ibu Guru. Diberikan kesehatan. Acara kita pada hari ini yaitu membahas tentang penggunaan blog untuk guru. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yuli yang sudah bergabung. Kebetulan Ibu Pengawas tadi ada kegiatan, jadi mungkin belum bisa ikut bergabung dulu. Salam dari beliau untuk kita semua. Semoga tetap sehat dan semangat ya Bapak Ibu Guru semua. Mari kita mulai acara kita hari ini dengan berbasmalah untuk yang beragama Islam dan untuk beragama lain bisa berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu semua, hari ini narasumber kita, pemateri kita yaitu tentang penggunaan blog untuk guru akan disampaikan oleh Bapak Brian dari DM Sumur Batu 01. Beliau sudah pengalaman, sudah menulis buku ya Pak Brian ya? Ya. Alhamdulillah Pak Brian mau membagi ilmunya kepada kita semua agar kita semua bisa mencontoh bukunya apa yang dikerjakan Pak Brian, baiknya kita tiru ya Ibu Guru Bapak semua. Ya, langsung saja Pak Brian, dipersilakan. Ya. Terima kasih Bu Dina yang sudah membuka acara kita hari ini. Selamat siang dan selamat bergabung Ibu Yuli, Kepala Sekolah SDN Sumur Batu 01 dan Bapak Ibu Guru yang lain di Binaan 4, Kecamatan Kemayoran. Suara saya sebelumnya jelas ya, Bapak Ibu? Bu Dina? Jelas Pak Brian. Ya. Jelas Pak. Udah ngomong kemana-mana, nggak jelas suaranya. Ya. Sebelum masuk ke materi pembahasan, saya mau pengantar dulu ya tentang kegiatan kita karena ini baru pertama kali kan untuk KKG kelas 5. Jadi mau ada pengantar dulu. Jadi seperti yang kita tahu di grup KKG kelas 5 kan Ibu Pengawas Bu Baria sudah bertanya kan ya, ini bagaimana kegiatannya gitu kan. Nah, terus berselang beberapa hari barulah diadakan kegiatan ini. Setelah pertanyaan dari Bu Baria tersebut barulah terjawab hari ini. Yaitu karena kenapa Bu Baria bertanya, karena ternyata kelas 6 sudah duluan tuh bikin kegiatan. Makanya kelas 6 itu sebelum PTS dia membahas tentang persiapan PTS. Nah, mungkin dari situ Bu Baria jadi bertanya nih kelas 5 bagaimana gitu. Ya, puji Tuhan terjawab hari ini kita mengadakan kegiatan. Jadi memang karena lagi masa pandemi seperti ini, mungkin KKG kelas 5 ya kegiatannya seperti ini ya, webinar-webinar seperti ini dan sharing-sharing saja gitu. Jadi memang konsepnya ini sharing saja, bukan mengajari atau bagaimana, tapi sekedar sharing saja. Kalau bermanfaat ya syukur gitu ya. Kalau ada hikmahnya ya syukurlah gitu. Jadi kita santai saja, sharing-sharing saja begitu. Jadi harapannya nanti bisa gantian gitu ya. Jadi tidak hanya saya, tapi Bapak Ibu sekalian bisa bergantian untuk sharing ya. Sharing saja pengalamannya selama masa pandemi, apa aktivitasnya selain
rutinitas mengajar gitu kan. Mungkin ada yang ini yang lagi lagi hits ya, lagi booming itu kan ini AKM kan, guru belajar AKM. Nah, mungkin ada tuh yang ikut yang guru belajar yang AKM, yaitu bisa sharing tuh kan. Atau ya ada yang ikut pelatihan apa gitu, bisa sharing gitu. Nah, ini saya hanya memulai saja supaya mudah-mudahan ada Bapak Ibu guru yang lain gantian untuk sharing seperti ini. Jadi ya kegiatan kita ya sharing-sharing seperti ini gitu. Soalnya kalau membahas tentang administrasi, ya rutinitas sudah administrasi, yang ini administrasi lagi, waduh, ya pusing ya. Jadi ini kegiatan ini ya jadi untuk refresh gitu kan. Mudah-mudahan ada insight atau info baru gitu ya, wawasan baru gitu. Jadi diharapkan begitu. Jadi tiap guru sharing jadi memberikan wawasan baru gitu, memberi pengalaman baru untuk guru-guru yang lain begitu. Itu sedikit pengantar ya dari kegiatan kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya nggak hanya 3 kali saja gitu, mudah-mudahan berlanjut gitu. Ini kan kegiatan kita rencananya ada 3 ya, ada 3 nih yang udah disiapin nih, 2 minggu sekali. Ini yang pertama, kemudian tanggal 26 ya, tanggal 26, lalu tanggal 9 April. Ya mudah-mudahan nggak berhenti sampai di situ gitu, mudah-mudahan dilanjutkan dengan Bapak Ibu guru yang lain yang bersedia untuk sharing. Jadi kalau nanti ada yang mau sharing seperti ini, bisa hubungi saya gitu, atau Bu Dina, boleh menghubungi Bu Dina untuk bagian Bapak Ibu guru yang mau sharing gitu. Ya, demikian itu antar dari saya, jadi supaya kita tahu arah kegiatan KKG kita gitu. Nah, kemudian untuk materi, ya untuk materi ini sebenarnya sudah pernah saya bawakan di acara supervisi mutu tahap 3. Jadi maaf bila yang sudah pernah ikut, jadi mungkin terasanya mengulang, tapi ada sedikit hal baru, jadi tidak sama persis seperti yang waktu di acara supervisi mutu ya. Memang sebagian besarnya sama, cuman ya ada sedikit hal-hal barunya gitu. Tapi mungkin yang waktu itu belum ikut acara supervisi mutu itu, ya berarti ini materi baru ya gitu. Jadi mungkin ada yang udah, ada yang pernah ikut materi ini, ada yang belum gitu ya. Baik. Ya, saya share screen. Wah, ini kalau ada yang masuk, saya nggak bisa admit nih. Bisa bikin host nggak ya? Nggak bisa jadi. Ya sudah. Ini terlihat ya Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya. Lihat, Pak. Jelas, Pak Ya. Brian. Ya. Jadi ini untuk materi kita hari ini penggunaan blog ya. Sebenarnya sih sharing saja apa yang sudah dilakukan sih, sharing aja gitu ya.
Ini saya tinggal di Bekasi ya. Kemudian ya ada blog personal, blog pembelajaran. Jadi saya punya blog pembelajaran khusus yang untuk PJJ. Kemudian Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah ini, kalau waktu itu di supervisi mutu, saya fokus ke blog sebagai media pembelajaran, tapi yang hari ini ada hal sedikit yang baru, yaitu media guru menulis ya. Jadi blog bisa untuk sebagai media guru untuk menulis gitu. Jadi kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu dari, nah ini, blog sebagai media guru menulis. Apa maksudnya? Jadi pada blog itu kan memang blog media untuk menulis ya. Jadi pada blog guru bisa menulis aktivitasnya sebagai guru. Jadi bisa memberi cerita pengalaman atau informasi sehingga orang-orang bisa ikut membaca, mendapat manfaat dan mendapat inspirasi dari kita. Ada yang chat. Oh itu absen ya, Bu Dina. Ya. Ya, jadi di blog itu guru bisa menulis apa? Bisa menulis best practice atau praktik baik ya, metode pembelajaran, inovasi metode pembelajaran yang pernah dilakukan, kita bisa tulis di blog, kita tuliskan pengalaman, kemudian dipublikasikan di blog, sehingga orang-orang bisa membaca dan terinspirasi, bisa mencontoh begitu. Pasti selama kita mengajar, pasti ada metode-metode pembelajaran yang kita lakukan yang mungkin orang lain belum lakukan, jadi bisa kita tulis di blog untuk inspirasi orang lain. Kemudian opini tentang pendidikan kita bisa tulis di blog. Kemudian kegiatan sekolah ya, mungkin dulu waktu belum pandemi ya banyak kegiatan sekolah ya, misalnya ekskul atau lomba-lomba atau pembiasaan, kegiatan pembiasaan, hari-hari besar ya, kegiatan saat hari besar itu bisa kita tulis di blog. Mungkin waktu masa pandemi ini mungkin ada cara dalam merayakan hari besar ya. Misalnya Agustusan, kalau tahun lalu Agustusan misalnya bikin acaranya apa? Misalnya bikin poster gitu saat masa pandemi itu. Atau saat hari guru, kegiatannya apa? Walaupun masa pandemi itu bisa diceritakan sehingga bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lain. Bisa ditulis di blog. Kemudian, nah ini dari best practice nyambung ke pengalaman variasi PJJ. Nah ini tentu dibutuhkan banyak guru karena udah setahun, pasti kalau metodenya itu terus bisa membosankan, sehingga kita yang punya kreativitas dalam memvariasikan metode PJJ bisa kita tulis di blog sehingga orang guru-guru lain yang baca jadi terinspirasi. Pengalaman sehari-hari ya ini juga bisa nih, jadi tidak hanya kehidupan sebagai guru tapi pengalaman sehari-hari bisa kita tulis di blog. Misalnya pengalaman saat wisata, traveling, atau pengalaman kuliner kemana gitu. Jadi bisa untuk referensi juga orang-orang yang membaca blog kita. Ini yang seperti saya bilang pengalaman ikut pelatihan atau webinar. Jadi bisa ditulis di blog pengalaman mengikuti pelatihan atau webinar. Karena tidak semua guru memiliki informasi terhadap pelatihan atau webinar, jadi
yang tidak ikut bisa mendapatkan manfaatnya juga gitu. Itu jadi banyak hal yang bisa ditulis di blog oleh guru. Karena ya saya sendiri sudah membuat blog untuk tempat menulis ya, yaitu di prasetyawan.com. Ini saya buat dari tahun 2009 sampai sekarang masih saya pakai untuk menulis. Ini Mbak, di sini saya tidak hanya menulis tentang pendidikan, jadi macam-macam tema tulisan ada di blog ini sesuai apa yang sedang saya ingin tulis gitu. Jadi saya tidak memilah-milah apa yang ingin saya tulis. Kadang saya bahas sepak bola, bahas musik, bahas dunia ngeblog, atau masa-masa waktu traveling juga ada, masa-masa kuliah juga ada gitu. Jadi campur-campur di blog ini. Tentu pendidikannya juga ada, tema pendidikan. Jadi ini pertama adalah blog sebagai media guru menulis. Ya, semoga ada 1-2 yang tertarik untuk menuliskan pengalamannya, berbagi kepada guru-guru yang lain. Kemudian, yang kedua, blog sebagai media pembelajaran dalam PJJ, ya. Ini tentu sangat relevan ya, karena banyak sekali aplikasi atau media yang bermacam-macam untuk PJJ. Salah satunya blog ini bisa untuk media pembelajaran, karena saya juga sudah pakai. Sehari-hari saya pakai blog untuk PJJ. Tapi sebelumnya saya bedakan dulu nih jenis media pembelajaran. Ada media LMS, yaitu Learning Management System, atau bisa dibilang wadah ya, media sebagai wadah. Yaitu contohnya yang sering dipakai tentu WhatsApp Group ya, Google Classroom terbanyak kedua pasti ya. Pasti yang kita banyak pakai 2 itu, kalau nggak WhatsApp Group ya Google Classroom. Kemudian pilihan variasi lain ada Edmodo, kemudian blog yang akan kita bahas ini. Kemudian ada Psikologi dan Pijar. Pijar ini baru ya, yang keluaran dari Telkom ya. Mungkin sekolah Bapak Ibu masuk atau malah sudah menggunakan Pijar yang dari Telkom ini. Kemudian media itu juga ada jenis media konten, jadi bukan sebagai wadah, tapi sudah berisi informasi ya. Kahoot mungkin banyak yang sudah pakai. Kahoot dan Quizizz ini hampir sama ya, seperti game quiz tapi lebih atraktif ya. Pasti sering dengar Kahoot dan Quiz. Jadi kalau Kahoot dan Quizizz ini lebih kepada konten soal quiz ya yang atraktif. Kemudian komik online, kontennya tentu komik ya. Games online, banyak games online yang berhubungan dengan pelajaran ya, misalnya TTS ya, TTS online seperti itu. Kemudian video YouTube tentu saja pasti banyak yang pakai video YouTube, itu kontennya berupa video kan. Kemudian Zoom atau Google Meet tentu saja banyak yang pakai untuk tatap virtual ya dengan muridnya, Zoom atau Google Meet. Jadi kontennya adalah berupa video conference ya. SlideShare itu untuk PowerPoint ya, mengupload PowerPoint. Jadi PowerPoint bisa ditampilkan secara online lewat internet. Kemudian Google Form, tentu saja Google Form banyak yang pakai. Ini jenis kontennya berarti konten soal online ya, Google Form itu. Jadi media pembelajaran ada 2 macam, yaitu LMS dan konten. Artinya kalau media LMS itu hanya sebagai wadah. Kalau tidak diisi akan ya tidak ada isinya, kosong saja. Seperti WhatsApp Group,
Kalau tidak ada chat, tidak ada yang kirim gambar, tidak ada yang kirim video, ya pasti akan kosong. Tidak ada isinya. Juga Google Classroom seperti itu. Kalau tidak ada soal dari guru, tidak ada pengumuman dari guru, akan kosong. Nah, disitulah posisi blog. Posisi blog bukan media konten, bukan media yang sudah ada isinya, tapi blog juga sebagai LMS atau sebagai wadah. Wadah yang menampung media konten. WhatsApp sama Google Classroom kan juga begitu. Mereka menampung media konten, ya, menampung video YouTube, menampung Google Form, menampung PowerPoint, menampung Kahoot dan Quizzes. Jadi blog posisinya adalah sebagai LMS, ya, atau sebagai wadah. Jadi sama seperti WhatsApp Group dan Google Classroom. Kalau tidak diisi, ya akan kosong, gitu. Maka peran blog adalah yang menampung media konten, gitu. Nah, ini ya. Tadi sudah saya jelaskan, blog sebagai LMS atau Learning Management System. Bisa menampung berbagai jenis media, mulai dari yang berbasis teks, tulisan, gambar, video, Google Form, Google Docs, Spreadsheets, Google Slides, PDF, kemudian games online, gitu. Jadi, apa-apa yang bisa dimasukin di blog, ya akan muncul di blog, gitu ya. Apapun yang bisa ditampilkan di blog akan muncul, gitu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa blog? Di satu sisi sudah ada WhatsApp Group, sudah ada Google Classroom yang lebih familiar. Nah, lalu saya kenapa pakai blog? Ya. Kalau dibandingkan dengan WhatsApp Group, ya blog tidak menghabiskan memori handphone. Kalau WhatsApp Group kan tiap gambar atau video masuk itu makan memori HP. Tapi kalau blog menggunakannya adalah Google Drive. Jadi tidak masuk ke memori HP, tapi ke Google Drive. Kalau gratis kapasitasnya 15 GB ya, tapi kita sudah ada akun Edu dari pemerintah, jadi bisa unlimited. Kemudian yang kedua, memiliki fitur kategori sehingga dapat mengelompokkan konten sesuai tema isinya. Ya, ini juga jika dibandingkan WhatsApp, blog ada fitur kategori, jadi materi-materi, rangkuman, gambar atau video yang sudah pernah diposting, untuk kalau jika dicari lagi, kita nggak usah scroll jauh-jauh ya, nyari-nyarinya, nggak bingung. Kalau pakai kategori, tinggal diklik aja kategorinya apa, misalnya kategori soal online, jika diklik akan muncul. Mungkin saya beri contoh di blog saya ya. Ya, ini. Jadi ada kategori di sini. Jadi kalau mau mengakses materi yang sudah lewat, bisa dicarinya di kategori ini. Jadi tidak usah scroll jauh-jauh. Misalnya mau PTS, kemarin tuh PTS belajarnya dari soal PH atau dari soal latihan, maka murid tinggal klik aja tuh latihan, maka akan muncul konten tentang latihan semua. Nah, jadi rapi. Jadi kalau mau belajar dari soal latihan bisa klik latihan, maka akan muncul soal latihan semua. Jadi tidak usah scroll jauh-jauh, ya, scroll ke atas gitu. Atau mau belajar topik-topik sebelumnya, nah ini saya bikin tema 1, tema 2, tema 3, mau PH tema 5,
Misalnya, ya tinggal klik tema 5, maka semua materi tema 5 akan muncul. Jadi supaya lebih rapi saja sih. Jadi kalau mau dicari lagi enak, nggak usah pusing scroll ke atas gitu. Kita lanjut. Poin ketiga, itu yang tadi saya bilang ya, jika suatu konten ingin dicari kembali dapat mudah ditemukan karena ada kategori tadi. Ya. Jadi kalau mau dicari akan ketemu dengan bantuan kategori. Kemudian bisa diakses siapa saja, tentu saja ya, karena di internet ya. Jadi tidak mesti murid kita, murid lain, sekolah lain yang kebetulan sedang mencari materi bisa juga mengakses blog kita. Jadi tidak terbatas ya kalau WhatsApp group yang bergabung di grup saja. Yang Classroom hanya yang bergabung di Classroom. Dan aksesnya mudah, tidak perlu login. Murid tinggal ketik alamat blognya langsung kebuka, jadi tidak perlu login. Nggak perlu pakai email sama password. Ketik alamatnya sudah langsung muncul alamat blognya, langsung muncul blognya. Nah, ini tadi sudah ya, saya buka tadi blog pembelajaran saya. Jadi ini ketika diketik bahas tematik sd.blogspot.com maka akan langsung muncul, tidak perlu login, email atau password. Ya, itu tadi baru konsep ya, konsep blog. Nah, ini baru kita akan masuk teknisnya tentang cara membuat blog. Selamat datang nih Bu Baria, sudah bergabung Bu Baria. Selamat datang Bu Baria. Belum ada. Ya kita lanjut kali ya. Atau ada yang mau bertanya? Bertanya atau lanjut dulu nih? Mumpung belum kebanyakan yang disampaikan. Tidak ya? Berarti bisa lanjut aja deh. Mungkin bertanya nanti di akhir. Cara membuat blog, ya mungkin ada yang udah pernah, kalau ada yang belum pernah, bisa saya sampaikan. Kita buka blogger.com, jadi ini ya di kolom alamat ya, di address bar ini, blogger.com. Kebetulan saya sudah login nih, saya logout deh.
Sebentar ya Bapak Ibu Guru. Oh iya. Nah, sekarang sudah ada ya suaranya? Ya, tadi saya kalau out tadi. Ya, ini tampilan awal kalau kita buka blogger.com. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya klik create your blog ya. Ini diklik ya. Ini diklik create your blog. Nah, kemudian pilih email Gmail kita. Tapi ini email saya semuanya sudah ada blognya semua nih. Jadi nggak bisa disimulasikan secara langsung nih. Jadi kita lihat dari tahap-tahapnya saja. Tahap selanjutnya, ya masuk ke pilih email, lalu masukkan password. Ya tentu kita harus ingat ya password Gmail kita, jangan sampai lupa. Terus nanti akan muncul kolom judul seperti ini. Ya. Muncul kolom judul. Judul itu untuk judul blog kita. Judul itu untuk judul blog kita. Judul blog itu yang mana? Yang ini, yang Guru Blogger Milenial ini judul blog. Atau jadi nanti tampilnya di paling atas di situ. Pak Brian Guru SD itu judul blog. Ini judul blog. Ini judul blog. Jadi tampilnya nanti di situ judul blog. Kalau bingung bisa pakai nama kita. Judul blognya pakai nama kita dulu. Judulnya bisa pakai nama kita. Kalau masih bingung judul blognya mau apa. Kemudian nanti klik berikutnya akan muncul alamat blog, kolom alamat blog seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kolom alamat blog. Nah, ini beda dengan judul blog fungsinya. Kalau judul blog kan yang atas ini. Kalau alamat blog yang ini, yang bahas tematik sd.blogspot.com itu alamat blog. Jadi untuk mengakses blog kita. Jadi orang kalau mau mengakses bagaimana caranya? Ya dengan membuka alamat blog. Itulah yang mesti dibuat alamat blognya. Alamat blognya mau apa bisa dibuat. Mungkin bisa pakai nama kita lagi kalau bingung, pakai nama kita. Tapi ada syarat ya, syaratnya ini. Jangan pakai huruf besar, jangan pakai spasi, jangan pakai tanda baca, strip, titik, koma, jangan. Jadi huruf kecil semua, tidak dan digabung semua. Ya, huruf kecil dan digabung semua tanpa angka. Kalau angka boleh. Tapi tanda baca tidak boleh. Kalau angka boleh. Tapi yang sering terhambat adalah ketika memasukkan nama, muncul keterangan warna merah. Maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Kenapa? Karena artinya alamat blog itu sudah dipakai orang lain.
alamat blog itu sudah dipakai orang lain, jadi tidak bisa kita pakai lagi. Dan sekarang ini tentu jumlah blog sudah sangat banyak ya, jutaan kali di dunia kan. Jadi kita harus lebih kreatif untuk mencari nama blog, alamat blog ya. Dalam membuat alamat blog lebih kreatif lagi, bagaimana caranya dengan buat yang unik. Bisa dengan nama kita dikombinasikan dengan angka. Kalau ini saya bikin Brian Pras, kebetulan belum ada yang punya, jadi bisa dipakai. Bisa dengan tahun kelahiran ya, misalnya brian92.blogspot.com. Jadi bisa dikombinasikan dengan angka alamat blognya. Kemudian klik simpan. Ada nama profil seperti ini, diketik nama kita. Sudah selesai. Jadi nanti tampilannya akan kosong. Saya jangan login lagi deh. Itu untuk alamat blog. Jadi kendalanya kadang di membuat alamat blog ya. Alamat blog harus lebih kreatif membuatnya. Contohnya dengan dikombinasikan dengan angka dan nama. Jadi kalau mau diulang lagi, pada blog ini, jika mau diidentifikasi, maka Pak Brian Guru SD itu adalah judul blog. Kemudian yang ini bahas tematik SD.blogspot.com adalah alamat blog. Alamat blog untuk mengakses blognya ini, gitu. Itu dari cara membuat blog. Jadi diawali dengan blogger.com ya. Masukkan email dan password. Dan harus pakai Gmail, tidak bisa pakai Yahoo ya. Sekarang harus pakai Gmail. Itu tadi sudah cara membuat blog, kemudian membuat konten blog. Artinya tulisan ya, konten yang dimaksud tulisan. Setelah punya blog, lalu bagaimana? Ya ini blog saya sudah ada tulisannya. Di sini, di postingan baru. Ya, klik postingan baru. Ini saya mesti login nih. Kalau login ntar ke logout lagi nih. Jadi kalau membuat tulisan di ini postingan baru. Klik postingan baru. Mungkin saya tambahkan ya. Klik postingan. Ya, caranya dengan klik postingan baru. Mungkin saya bisa login dari sini nih. Ya, ini blogger.com. Kalau kita sudah punya akun blog, tinggal sign in.
tidak usah create block lagi. Ya ini salah klik. Ada yang masuk. Tadi Pilih email lalu masukkan password. Ya, maka akan masuk di akun blog kita. Tadi untuk memulai menulis, yaitu klik postingan baru. Kemudian akan muncul kolom-kolom. Ya, ada 2 kolom, yaitu kolom judul dan kolom isinya. Jadi kalau judul jangan ikut di kolom isi ya. Judul terpisah di sini. Misalnya PJJ kelas 5 gitu. Ini judul. Kemudian ini kolom isinya. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi kita di hari Jumat. Misalnya gini dulu ya. Lalu untuk mempublikasikannya bagaimana agar tampil di blog, klik publikasikan. Konfirmasi. Maka akan muncul ini yang terbaru PJJ kelas 5. Bagaimana kita mau lihat tampilannya, klik gambar mata. Akan muncul judul PJJ kelas 5, isinya ini, selamat pagi anak-anak, bertemu lagi kita di hari Jumat. Ini isinya, ini judul blog, judul tulisannya, judul tulisan blog.
Aduh, maaf nih, saya terlempar nih. Sinyal lagi jelek ya, Pak. Mohon maaf ya, Bapak Ibu Guru, sebentar. Mungkin jaringannya agak jelek nih. Iya, Pak Brian. Ya, ini laptopnya nge-lag lagi nih, nge-hang nih. Sebentar ya. Saya mau masuk ke blog lagi dulu nih. Ya, saya sudah masuk blog. Ya, ini ya. Kita mau coba masukin gambar. Klik yang mana? Yang ini, sisipkan gambar. Suara saya ada nggak nih? Ada ya? Ini sisipkan gambar, upload dari komputer, ya. Kita harus pasin kursornya dulu. Upload dari komputer, pilih file gambar yang ada di komputer. Misalnya saya pilih asal aja ya. Misalnya ini logo Jaya Raya. Oke, upload. Ini diklik dulu biar biru, kemudian klik pilih. Maka akan muncul gambar yang kita pilih. Ini untuk gambar, jadi tinggal klik sisipkan gambar ini. Lalu upload dari komputer. Kemudian yang terakhir, memasukkan video YouTube. Ya. Sekarang Blogger sudah mempermudah untuk masukin video YouTube. Kalau dulu harus memasukkan kode HTML, kalau sekarang tidak usah.
cukup klik sisipkan video. Sisipkan video ini, kemudian klik YouTube. Nah, kita bisa langsung cari nih. Kita klik penelusuran dulu. Misalnya pembelajaran 1 subtema 1 tema 8 kelas 5. Maka akan muncul, tinggal diklik saja pilih yang mana. Kemudian, nah ini bahkan bisa pilih lebih dari satu ya. Kita pilih satu ini, kemudian klik pilih. Maka akan muncul. Dan ini ukurannya bisa diperbesar dengan ditarik. Nah, ini bisa diperbesar, diperkecil dengan ditarik ya, dikecilin, diperbesar. Bagaimana tampilannya? Kita klik, ya ini perbarui ya, karena tadi sudah dipublikasikan. Kita lihat, ya sudah masuk gambar dan sudah masuk video, ya. Videonya ya, videonya berjalan ya. Videonya berjalan. Ya. Jadi itu sharing dari saya tentang penggunaan blog dari cara membuat, masukin tulisan, gambar dan video. Ya, saya baru sampai situ dulu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Brian. Kita buka sesi tanya jawab dulu ya Pak Brian ya. Iya Bu. Biar nggak terlalu bosan nih. Iya. Guru yang mau tanya silakan, boleh. Atau mungkin sudah ada yang pernah punya blog. Iya, atau mungkin ada yang mau sharing yang sudah membuat blog juga seperti Pak Brian. Boleh, silakan. Oh, ini Bu Yuli ini nih. Sudah mencoba nih. Oh, Ibu sudah membuat. Iya Bu Yuli. Ya, ini ya maaf Pak Brian, mungkin ya. Ibu tanya ya sedikit ya. Iya Bu. Sebenarnya Ibu sudah tertarik sejak kegiatan kita ya, supervisi itu. Cuma memang terus terang Ibu belum mencoba ya, baru ini sambil jalan Ibu mencoba. Yang ditanyakan Ibu ini sedang mencoba menulis gitu ya. Andaikan kita belum selesai tulisan gitu ya, belum selesai menulis, belum bisa kita publikasikan, apa untuk penyimpanannya itu kita harus seperti apa gitu. Artinya belum, masih terpotong, kayaknya kita perlu edit dan sebagainya. Itu bagaimana Pak Brian? Mohon maaf kalau yang lain sudah bisa, terus terang walaupun Ibu ya, mohon maaf ya Ibu. Mungkin seperti Ibu termasuk yang ya untuk IT mungkin agak tidak kurang lah ya, tidak seperti Bapak Ibu yang lain, tapi mungkin Ibu akan coba nih, sepertinya Ibu tertarik Pak Brian, sebenarnya Ibu senang juga menulis walaupun hanya sekedar mungkin berbagi pengalaman atau apa gitu. Terima kasih Pak Brian. Bu Dina, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, justru itu pertanyaan yang sangat diperlukan ya, karena belum terbahas ya. Tadi belum terbahas tuh ya, bagaimana kalau belum selesai ingin disimpan dulu kan. Nah itu tadi belum dibahas, jadi ya terima kasih sekali pertanyaannya Bu, memperkaya pembahasan kita ya. Jadi bagaimana kalau belum selesai? Untungnya Blogger ini punya fasilitas menyimpan otomatis, seperti kalau kita bikin Google Form. Jadi kalau bikin Google Form kan dia kesimpan otomatis. Ini juga
Blogger juga sebenarnya tersimpan otomatis. Tapi kadang kalau jaringan internetnya kurang kuat, fitur itu jadi kurang bisa berjalan. Maka untuk memastikannya bisa kita dengan klik simpan ya. Saya share screen dulu. Jadi supaya lebih yakin kita bisa klik simpan. Kalau enggak saya bikin baru deh. Misalnya baru ya, postingan baru ya. Aduh. Ya ini ya, postingan baru. Ini misalnya pengalaman, judulnya pengalaman ya, pengalaman PJJ. Ini kita sedang menulis. Misalnya begini dulu. Ini belum selesai nih tulisannya. Tentu tidak dipublikasikan dulu kan. Jadi yang diklik adalah ini, tanda panah ke bawah. Kemudian akan muncul pilihan. Jadi diklik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, berarti sudah aman tuh. Jadi kalau kita kembali, akan muncul dengan keterangan draft. Nah, jadi kalau yang draft ini, berarti belum dipublikasikan. Jadi bisa diedit dulu sebelum dipublikasikan. Akan muncul keterangan draft. Ya. Ini artinya belum dipublikasikan yang draft. Contoh saya draftnya ada 3 nih. Berarti tulisan ini belum dipublikasikan, masih dalam mode draft ya, dalam settingan draft karena belum dipublikasikan. Begitu. Jadi dengan klik simpan. Tadi saya lihat di chat sudah ada yang berhasil. Baik, terima kasih Pak Brian. Berarti iya, nanti Bu. kalau kita akan menulis lagi, kita tinggal buka blog kita ambil draft tadi ya. Iya, gitu ya? klik draft itu. Ya, siap. Jadi Terima kasih Pak Brian. Ya Bu, sama-sama. Kalau artinya kita mau mengedit atau menambah tulisan kita, cukup kita cari di draft kita. Iya. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Brian. Jadi kembali lagi masuk ke blogger.com ya. Ya, baik. Jadi misalnya besok mau melanjutkan besok. Jadi kita masuk ke blogger.com, sign in, masukin email dan password. Kemudian kita klik draft yang tadi untuk melanjutkan. Oke, Ibu Nelmi sudah berhasil. Boleh nih Bu di-share alamat blognya biar jadi ini. Ya. Jadi apa? Pembahasan kita. Oke. Coba Pak. Silakan Bu Nelmi. Bu Nelmi. Bu Mimi, ayo Bu Mimi, silakan. Bu Mimi ya? Langsung coba nih Pak Brian, Bu Mimi. Gimana? Saya udah bikin tapi bingung ini maksudnya kemana. Nah, bisa itu biar share screen nggak Bu? Share screen. Oh ini betul. Oh ini betul nih Bu. Ini nih betul nih. Kalau anak-anak mau lihat itu, kalau kita mau masuk lagi pakai yang mana alamatnya? Saya bingung. Masuk ke. Misalkan kita mau masuk lagi ke blog kita, mau bikin lagi gitu. Blogger.com. Blogger.com. Ya, jadi tempat tulis menulisnya di otak-atiknya, edit-editnya di blogger.com. Kalau alamat blog hanya menampilkan saja. Ya, ini saya sudah dapat nih alamat Bu Mimi nih. Ya, ini bagus nih. Itu nyoba. Iya, udah langsung berhasil, bagus. Jadi ya, saya share screen ya. Ya ini terima kasih nih Bu Mimi sudah mencoba. Dulu ini saya udah punya, cuman nggak tahu di mana lagi alamatnya. Oh iya, nggak tahu. Gitu. Kalau dulu sudah. Saya udah pernah punya. Iya, itu sering terjadi Bu. Jadi dulu udah punya. Iya, nggak tahu, udah saking lamanya. Iya, udah lama nggak kepake. Sekarang mau coba lagi udah lupa kan. Gitu. Nggak apa-apa, bikin baru lagi. Bikin baru lagi nggak apa-apa. Ini ya, wah Bu Mimi sudah berhasil ya buat
postingan dan sudah berhasil memasukkan gambar. Nah, video itu video. Oh, ini video. Oh, video. Oh, belum diklik aja nih. Oh ya betul, video bener. Wah ya bagus nih. Jadi bisa diklik ya. Iya. Nah, ini jadi apa karya-karya siswa, karya-karya kita dalam bentuk gambar maupun video bisa dipublikasikan di blog. Jadi kan seneng buat apa kalau dipublikasikan kan siswanya gitu. Ini bagus nih udah posting video. Jadi kalau untuk mana ya yang di-share ke anak-anak yang ini alamat blognya nih mimisheva.blogspot.com. Anak-anak buka blog ya ini yang Mimi Sheva itu. Jadi ini saya copy lagi ya. Jadi nah ini kan tuh di enter akan muncul. Jadi ini. Oh, berarti mimisheva.blogspot.com. Nah, betul itu yang harus diingat ya. Jangan sampai kita lupa itu. Jadi ntar orang tanya alamat blognya apa. Nah, ini yang di apa? Yang kita share ini, kita sampaikan ini. Ini. Yang blogspot.com. Kalau blogger.com hanya untuk tempat kita atik ya. Tulis menulis, edit-edit. Nah, itu blogger.com. Nggak bisa nih nulis di sini, nggak bisa. Paling hanya komentar ya. Paling hanya komentar tuh. Untuk komentar saja. Untuk nulis-nulisnya di blogger.com. Jadi ya ada bedanya ya. Mana blogger.com, mana yang blog kita. Gitu. Ya terima kasih nih Bu Mimi nih. Sudah coba. Terus mungkin ada yang lain sudah coba? Tadi Bu Yuli sudah, Bu Mimi sudah. Atau dulu sudah punya blog gitu mungkin. Berarti untuk ini nanti sambil mencoba buka-buka buku Pak Brian lagi nih ya untuk. Oh ya Bu. Ya. Sambil dibaca nanti insya Allah mudah-mudahan. Ya paling tidak ada sedikit postingan ya walaupun sederhana gitu ya. Terima kasih Pak Brian. Iya Bu. Ya lumayan kalau kita nulis-nulis kan, terus ternyata banyak yang baca. Terus apa kita nulis-nulis tahu-tahu sudah banyak tulisannya ada 30 misalnya. Itu ya bisa dilanjutkan dengan dibukukan tuh tema kita 2 minggu ke depan tuh. 2 minggu lagi tuh. Kita apa membahas tentang nulis buku ya. Itu bisa dimulai dari nulis di blog. Saya pun begitu. Saya mulai dari nulis di blog kemudian dibukukan. Jadi ada beberapa dari tulisan yang di blog ini sudah dimasuk dalam buku. Ada yang belum juga sih. Yang ya ini kan misalnya ini saya menulis ini. Bahkan ini yang apa lumayan berkesan ya nih ya. Saya menulis tentang jurusan saya. Waktu itu saya main ke kampus, Kaprodinya bilang bahwa ada mahasiswa yang masuk gara-gara baca tulisan saya. Nah, itu kan surprise banget ya, ternyata sangat bermanfaat sampai sebegitunya gitu. Jadi ada kesan tersendiri lah. Ternyata tulisan kita punya manfaat besar untuk orang lain gitu. Dan kita nggak nyangka aja. Kita padahal mungkin kita nulisnya itu hal biasa, tapi orang lain yang membaca luar biasa gitu. Nah, terus waktu itu saya nulis di Gurusiana. Waktu itu nulis setiap hari selama 30 hari di 2020, awal 2020. Nah ini saya nulis di blog yang ini di Gurusiana. Ini setiap hari nih dari tanggal berapa nih? Saya nulis dari tanggal 24 Januari 2020. Dan itu setiap hari nggak putus, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, sampai
Bahkan lebih dari 30 hari, 41 kalau nggak salah. Ini sampai 4 Maret. Sampai 4 Maret saya berhenti di hari ke-41, berhenti, udah nggak sanggup lagi. Nah, ini dari sini saya bukukan. Udah lama harus itu bikin. Setelah menulis setiap hari ini dibukukan, bisa Ini dibukukan. mama sibuk. Besok. Bu Fau sudah bikin blog, bisa di-share Bu Fau. Jadi dari nulis blog tidak hanya selesai sampai di situ, tapi bisa dilanjutkan ya, bisa jadi buku ya. Masuk ke topik kita 2 minggu lagi ya ke situ. Jadi ada kaitannya ya topik hari ini dan topik 2 minggu ke depan. Jadi dari nulis di blog berlanjut jadi nulis buku. Tema kita 2 minggu lagi gitu. Bu Fau bisa di-share Bu alamat blognya. Bu Fau, suaranya mana? Oh ini di WA ya, Fauziatun. Ya, ya. Ini makanya saya sebut blog sebagai wadah, karena kalau belum diisi akan kosong. Jadi kita yang membuatnya yang tanggung jawab mengisinya gitu, dengan teks, dengan gambar atau video gitu. Maka penerapan saya pada blog PJJ ya seperti itu. Misalnya yang ini PTS ya. Tema 8 dan misalnya. Nah, ini saya udah dari tahun lalu nih. Ini Maret 2020. Bisa saya pakai lagi di sekarang. Ya ini kan, ini judul, tulisan, ini gambar, screenshot dari buku tema, tulisan ini dari bacaan buku tema, lalu video dari YouTube, tugasnya dari Google Form gitu. Jadi kombinasi teks, gambar, video, dan Google Form. Itu yang saya lakukan. Kemudian PTS pun gitu, PTS Google Form-nya saya masukkan di blog supaya kalau mau mencari lagi gampang gitu. Kenapa Google Form-nya sempit seperti ini, kecil? Karena untuk menyesuaikan ukuran layar HP biar nggak kepotong. Ya, terima kasih Bu Fau sudah membuat ya, sudah berhasil nih ya dengan alamat blognya fauziatunurhayati.blogspot.com. Ya, semoga bisa diisi nih. Besok-besok bisa diisi dengan tulisan pengalaman maupun media pembelajaran. Nah, mungkin ada pertanyaan, lalu apakah blog pembelajaran dan blog tulisan kita dipisah atau tidak? Itu kembali lagi ke kita masing-masing. Boleh dicampur, boleh enggak. Itu keputusan kita masing-masing saja. Kalau saya, keputusannya adalah memisahkan blog pribadi dengan blog pembelajaran, saya pisah. Tapi kalau ada yang mau menggabungkan, boleh saja ya. Tulisan kita dengan tulisan pembelajaran bisa. Memasukkan file dari komputer bagaimana caranya? File apa nih Bu Mimi? File Word kah? Excel? Ya? Word. Wah, ini udah gimana ya? Mungkin dalam bentuk download ya. Dalam bentuk link download kali ya. Caranya kita nggak bisa ngupload seperti ngupload gambar nih. Nggak bisa tuh. Jadi harus diupload dulu ke Google Drive.
diupload dulu ke Google Drive. Nah, jadi dapat link dari Google Drive gitu. Konsepnya gitu. Misalnya berarti link ya. Download di sini. Kita bikin link ya, link download di sini gitu. Download di sini. Itu kan caranya dengan memasukkan link. Nah, linknya dari mana? Dari Google Drive. Nah, jadi gitu. Ini sebenarnya sudah next level nih, tapi nggak apa-apa deh. Karena penasaran ya. Misal kita cari apa filenya, berarti kan harusnya upload dulu ya. Tapi saya supaya nggak lama, nggak usah ngupload dulu ya. Berarti upload dulu Word-nya kan? Iya. Ini ada. Saya punya file Word nih ya. Ini isinya Google Form sama ini mulu nih. Atau gini deh, saya pakai apa? Contohnya PDF aja nggak apa-apa ya, sama aja ya PDF. Iya, iya. Nah, kan sama aja. Nah, ini kita buka kan. Nah, terus ini titik 3 di kanan atas. Ya. Kemudian open in new window. Oh, gitu. Open in new window, terus titik 3 lagi. Iya. Sampai ketemu nah, jadinya kan anak dapatnya yang begini kan. Nah, iya. Terus ini aja apa? Di share kali ya. Ya, di share, kemudian nah jangan lupa ini nih. View ya. Nah, view. Terus ini anyone. Nah, anyone with link. Kadang apa kalau kita ngakses kan perlu request gitu ya, perlu persetujuan. Nah, ini kuncinya di sini nih, jangan sampai lupa anyone with link. Jadi semua yang buka link bisa lihat gitu. Iya, iya. Dan nah, berarti tinggal copy link ya, copy link. Nah, linknya itu yang dimasukkan ke sini. Nah, jadi kalau kita publikasikan, disuruh download di sini. Nanti mungkin biar nggak terlalu kecil begini, bisa di screenshot tuh ya, gambar Word-nya buat hiasan. Ini kita klik download di sini, maka akan langsung muncul gini. Maka siswa bisa langsung download kan. Ini. Begitu, Bu. Oke. Saya mau coba Iya. Ya, terima kasih Bu Mimi sudah mencoba lebih jauh. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang sudah mencoba mau bertanya. Ini akan enak kalau udah mencoba. Kalau mencoba akan ada pertanyaannya kalau mencoba. Pasti akan ketemu pertanyaan kalau mencoba. Tapi itu kembali lagi kepada Bapak Ibu sih. Mau cobanya nanti-nanti aja juga boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Wah, asik nih, Bu Dina coba. Ya, saya ini aja ya, share juga nih tadi artikel cara membuat blognya supaya mungkin kapan-kapan ya, boleh, Pak. mau coba gitu. Mungkin sekarang belum. Saya share di chat. Ini link cara membuat blog ya. Itu.
Ini ada lagi yang mau bertanya? Bu Yuli. Bapak Ibu. Bu Yuli sudah berhasil nih, Bu Yuli, membuat blognya. Ya, Bu Yuli sudah berhasil. yuliwuriani.blogspot.com. Ya. Ya, Bu Yuli sudah berhasil. Tinggal mengisinya saja. Ya, itu sih dari saya ya, pengalaman memakai blog. Nah, nanti mungkin di kegiatan kita selanjutnya bisa gantian Bapak Ibu guru nih share pengalaman PJJ-nya pakai apa gitu kan, jadi bisa saling tukar pikiran. Mungkin ada yang pakai Kahoot, nah bisa sharing. Atau ada yang pakai Pijar, bisa sharing. Gitu. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Ibu Anjani. Sudah cukup nih, sudah. Ya, mungkin sudah cukup ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya awalnya, kenapa saya memindahkan mengangkat tema ini? Awalnya saya lihat status pemberian, wah, kayaknya tertarik nih gitu. Waktu itu kan pernah juga dibahas, cuman kayaknya belum secara detail ya. Ya. Dalam kegiatan apa itu? Ya. Lupa saya. Nah, makanya saya meminta untuk diangkat lagi. Siapa tahu teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain ingin mencoba juga, gitu kan, tertarik. Ya. Ya. Nah, alhamdulillah nih Pak, hari ini banyak juga ya Bapak Ibu guru yang tertarik dengan materi yang disampaikan. Ya. Semoga nanti 2 minggu lagi bagi yang masih penasaran nih, masih mau bergabung lagi, masih pengen gimana nih caranya, mungkin mau mencontoh seperti pemberian, kita masih ada lagi sesi berikutnya ya Pak ya, di tanggal 26 Maret, yaitu dengan temanya guru menulis buku. Wah, ini mungkin lebih keren lagi daripada hari ini. Ya. Lalu sesi ketiga ada lagi yang terakhir 9 April ya Pak. Ya. Yang mengajak siswa menulis buku. Jadi nanti untuk Bapak Ibu guru yang berminat, yang ingin bergabung, silahkan kami buka, bukan hanya untuk guru kelas 5 ya Pak. Awalnya kita mau buka kelas 5 saja ya Pak ya. Awalnya kelas 5 saja. Awalnya cuma konsultasi dengan Bu Baria ya. Ya. Boleh dibuka untuk umum ya. Alhamdulillah ternyata banyak juga guru yang mau bergabung untuk belajar bersama. Ya. Ya, karena kan ini materinya umum ya, tidak spesifik kelas ya. Jadi kelas berapapun, guru manapun bisa untuk mengaplikasikan gitu. Ya. Ya, mungkin kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya di tanggal 26 dengan topik menulis buku. Tapi kalau di tanggal 26 ada yang mau bertanya tentang blog juga boleh. Ya, mungkin besok-besoknya baru bikin ada pertanyaan, atau kalau ada kesulitan japri saya juga boleh. Gitu. Mungkin nanti di tanggal 26 sudah pada punya semua nih Pak blognya. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita setor tugas gitu Pak Brian.
Ya. Tanggal 26 setor tugas ke Pak Brian ya. Nah, ini sih ini Buat aja. ya Bu Mimi ya. Setor tugas ya ke Pak Brian ya Bu Mimi. Bukan diklat juga. Ini aja mungkin yang jika ada yang sudah coba ya bisa bisa sharing gitu. Jika ada yang sudah coba bisa sharing gitu. Saya udah selesai masukin soalnya 1. Bisa kayak. Mantap Bu Mimi. Langsung gercep. Ya, penasaran. Soal tryout MTK. Ini langsung bikin link download ya? Wah. Saya share ya. Share screen. Ya. Langsung coba bikin link download. Mana ya? Ini. Ya, ini link downloadnya. Diklik kanan, diklik ya, dulu ya. Nah. Ya diklik biasa. Nah, ya bagus nih. Jadi dari bloknya langsung diklik, klik kiri aja. Lalu akan muncul ini. Lalu nanti siswa mungkin bisa dengan langsung melihat gini atau mau mendownload juga bisa di tombol download ini. Iya. Ya. Jadi ini bisa juga alternatif kalau kita ngadain tryout ya. Jadi tinggal kasih aja tuh soalnya kayak begini ya. Atau yang lebih enak ya Google Form, Bu. Emang iya, kalau kemarin saya juga sempat bikinnya Google Form, tapi karena nggak ada waktu ya sudah di-share-nya kayak begitu. Oh iya. Ya capek ngoreksi. Iya. Ya, terima kasih Bu Mimi ini sudah mencoba. Kayaknya ya, kalau sudah tidak ada tambahan lagi, mungkin penutup dari saya, Bu Dina. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Ya, kalimat penutup lah. Jadi, terima kasih Bapak Ibu Guru khususnya binaan 4 Kecamatan Kemayoran. Apa ada yang dari luar nggak? Luar binaan, luar Kemayoran? Artinya tadi ada Duren Sawit 14, Pak Brian? Ada ya? Ya, terima kasih kalau begitu. Sudah gabung. Ada Duren Sawit ya? Ya. Terima kasih. Jadi, ini bisa untuk guru mana aja juga bisa masuk ya. Jadi terima kasih untuk partisipasi kehadirannya hari ini di KKG kita. Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi, tanggal 26. Mungkin bisa sudah punya pertanyaan lebih bagus. Tema kita tentang guru menulis buku, mungkin pernah baca tentang itu, pernah lihat beritanya tentang itu, atau penasaran. Jadi bisa bertanya di tanggal 26 itu sehingga kita bisa interaktif tanya jawab begitu. Ya, demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan saya atau sharing saya ini masih kurang dalam penyampaian maupun tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Semoga kegiatan KKG kita bisa berjalan panjang, tidak hanya 3 kali saja ini. Semoga bisa berjalan lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Bu Dina. Ya, terima kasih untuk Pak Brian yang sudah membagi ilmunya kepada kami semua ya. Terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah hadir, Ibu Yuli, terima kasih banyak. Sudah menghadiri gabung. Terima kasih banyak Ibu.
semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi nanti di tanggal 26 Maret ya Bu ya. 26 Maret nanti kita akan informasikan ya Pak Brian. Ya, nanti ada informasi lagi. Linknya dan itunya kan. Semoga dengan adanya kegiatan ini menambah semangat dan motivasi Bapak Ibu guru semua untuk maju lagi, berkarya lebih baik lagi. Cukup sekian acara ini. Ya Ibu, silakan Bu Yuli, ada yang mau disampaikan? Baik Bu Dina, Ibu mungkin sedikit pesan Ibu ya kepada Bapak Ibu guru nih mewakili Kepala Sekolah Binaan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir pada kegiatan KKG kelas 5 untuk hari ini. Pesan Ibu, apapun itu tanpa Ibu Pengas atau siapapun lanjutkan kegiatan seperti ini, dan terutama saat ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin masih tenaga KKI ya, kita sedang dihadapkan akan menghadapi perekrutan tenaga P3K. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menjadi tempat sharing, tempat belajar kita ya. Jadi di saat tes nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti tes dengan baik dan bisa menjadi tenaga-tenaga P3K yang lulus dalam kegiatan itu ya. Ibu berharap sekali ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa belajar, terutama ya mungkin Pak Brian ya, seperti kalau kita sebagai guru, kita mungkin dulu sekolah belajar pedagogik, belajar ilmu pendidikan dan sebagainya, mungkin agak lupa, bisa kita sharing, mungkin baca blog-blognya Pak Brian, mungkin ada yang mungkin bisa kita baca sedikit ya. Terkadang justru dari pengalaman-pengalaman seperti ini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tes-tes ya, bukan secara apa ya, kalau kayak kita hanya dari buku saja tidak, tapi justru terkadang ada beberapa hal berkaitan dengan pengalaman yang kita lakukan sehari-hari dijadikan pertanyaan di situ ya. Pesan Ibu sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf mungkin memang Ibu Pengas sedang ada kegiatan lain. Insya Allah Ibu jika diberikan linknya, insya Allah Ibu akan selalu ikuti kegiatan KKG kelas berapapun, insya Allah bisa menjadi ya tambahan ya, suatu saat mungkin seperti Ibu yang saat ini kepala sekolah, nanti periodisasi kumpul dengan Bapak Ibu guru ya. Tapi siapapun itu kepala sekolah adalah tetap guru, bukan siapapun, dia tetap guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Dina, Pak Brian semuanya ya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bermanfaat dan lebih baik lagi, bisa menambah pengalaman. Untuk yang PNS mungkin ini bisa dijadikan bahan kita untuk pengembangan diri ya, yang mendapatkan nilai dalam kenaikan pangkat ya. Dan bagi Bapak Ibu yang KKI yang sekarang akan berjuang untuk P3K, doa Ibu mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap berusaha tekun, mudah-mudahan berhasil dalam perekrutan nanti. Itu saja Bu Dina, terima kasih, semangat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu yang sudah memberikan semangat untuk kita semua ya Bu ya. Masukan-masukannya, mohon maaf nih Bapak Ibu guru, mungkin saya sendiri masih grogi ya, karena ini kita baru buat acara seperti ini, jadinya belum pengalaman ini ya Pak Brian. Sama Bu, saya juga grogi Bu. Kita coba-coba gitu kan. Iya. Tetap berbagi pengalaman. Dengan pengalaman insya Allah semakin bisa dan berkembang. Ya. Ya, mohon maaf ya Ibu, Bapak kalau banyak, maksudnya ada yang kurang berkenan dan masih banyak yang kurang-kurang. Nanti mungkin bisa kita perbaiki lagi. Kita